Bos, di setiap tetes air susu ibu tersimpan kisah cinta dan juga pengorbanan. Dan kini kisah itu bisa diabadikan melalui sebuah inovasi yang tak hanya menyentuh hati, tapi juga membuka peluang usaha yang menjanjikan. Ini dia pelopor bisnis perhiasan berbahan dasar ASI, rambut, kuku, bahkan tali pusat bayi. Unik banget kan, Bos? Pantas kalau pesanan perhiasan unik nggak pernah berhenti. Bahkan customernya nggak kaleng-kaleng, Bos. Ada Kak Olivia Sumargo dan Christina Brennan juga loh. Halo bos, nama saya Florence, saya co-founder dari Mamari Breastmilk Jewelry. Jadi kita menyediakan perhiasan yang bisa diisi DNA seperti air susu ibu, rambut, kuku, gigi anak, tali pusar. Penasaran kan? Tetap di Cuan Bos. Nah, ini dia Bu Florence, sosok di balik hadirnya perhiasan super unik. Mincuan jadi kepo, kok kepikiran sih bikin usaha ini? Jadi awalnya tuh kakak saya, dia itu dokter umum dan juga konsultan laktasi. Nah di tahun 2020 itu kan pandemi ya. Nah dia tuh bikin gimana caranya ngawetin ASI supaya untuk dijadiin perhiasan. Karena kan dia tuh menyusui anaknya 4-5 tahun ya. Itu kan sayang kan ASINya dibuang. Nah akhirnya gimana caranya supaya bisa diawetin terus dimasukin ke dalam perhiasan. Ide bisnis emang bisa datang dari hal yang paling dekat dengan kita ya bos. Sampai-sampai Bu Florence yang juga seorang pastry chef pun tergerak buat bikin bisnis ini bareng sang kakak yang berprofesi sebagai dokter. Begitu dipasarin, komunitasnya dia itu kan jalan banget dan akhirnya udah mulai kewalahan. Akhirnya oke, ini bisa nih kita luasin lebih banyak lagi kan ke seluruh ibu di Indonesia gitu yang menyusui. Jadi ya udah kita lanjutin, kita seriusin, kita partneran. Yang awalnya hanya dipasarkan di lingkup komunitas ibu menyusui, sekarang malah jadi bisnis dengan pasar yang luas, bos. Kalau saya tuh memang saya juga menyusui kan, tuh kenapa ini tuh menurut saya perhiasan yang bener-bener memori banget gitu loh buat kita, aku khususnya kayaknya cuman ibu yang mengerti gitu. Jadi kenapa ini tuh memorable banget buat kita itu karena ya proses menyusui itu kan kita tahu nggak mudah dan itu banyak suka dukanya kan. Nah sejak dibikin perhiasan ini tuh jadi ngerasa bangga gitu. Rasanya kayak ada sesuatu yang kita bisa pegang dan kita bisa nanti kita kasih tahu ke anak kita ini loh tanda perjuangan mama tuh dulu. Banyak pilihan perhiasan yang dihadirkan nih bos, mulai dari anting, cincin, kalung, hingga gelang. Semuanya bisa disesuaikan untuk dipakai sang ibu bahkan buah hati. Biar nggak penasaran, sekarang kita lihat langsung proses produksinya. Di sini, setiap tetes ASI diproses dengan penuh cinta dan standar kebersihan tinggi loh bos. Jadi ini sekarang masuk ke ruang produksi. Nah kita mesti bener-bener hygiene banget. Jadi ini kita udah pakai lengkap. Nah kalau di sini ini proses labelingnya. Jadi semua ASI yang dikirim ke kita itu kita masukin ke dalam tabung dulu. Terus kita labelin satu-satu. Yap, dari bahan perhiasan yang digunakan sampai prosesnya pun juga nggak asal bos. Bedanya sama yang lain, kita tuh menggunakan sterling silver. Nah dia tuh di bawahnya emas, ini udah dilapis emas juga, 18K gold gitu. Dan kita tuh hypoallergenic, perhiasan kita tuh anti karat. Terus after service kita juga keren banget, kita bisa coating lagi gitu perhiasan buat kilapin lagi gitu. Terus proses labeling kita tuh ketat karena ini kan emang under dokter ya. Jadi kita steril, kita hygiene, pemakaian juga sekali pakai. Labeling kita juga ketat, jadi tuh bedanya kalau kita tuh bener-bener dari awal kita labeling sampai akhirnya sebelum ke customer itu dari ASINya udah namain, abis itu kita masukin ke dalam tabung, terus barang-barang yang dipakai tuh peralatan tuh sekali pakai. Dari ASI yang awalnya masih berbentuk cair akan dikeringkan dan diawetkan sampai memadat seperti ini bos. Lanjut, dibentuk dan disesuaikan dengan liontin yang dipesan. Kalau ini salah satu contoh yang unik nih, ini
Nih, jadi giginya kita masukin ke dalam perhiasan gigi anak. Kalau ini proses pembuatan rambut. Jadi ini kebetulan tiga liontinnya itu dipasangin rambut. Setiap perhiasan di Mamari bukan sekedar produk, tapi karya personal yang melalui proses panjang. Semua dikerjakan dengan detail dan presisi. Gak heran, butuh waktu berminggu-minggu untuk membuatnya. Tapi hasilnya, sebuah perhiasan penuh makna, bos. Dari customer kirim asinya ke tempat kita, ke workshop kita itu sekitar 4-5 minggu proses pengerjaannya. Jadi tergantung mas, kan ada yang mau diisi rambut, ada yang mau diisi tali pusar, kuku. Nah itu tergantung, karena kalau misalnya pembuatan rambut pun itu sebenarnya nggak gampang gitu, masukinnya kan satu-satu. Jadi ya tergantung tingkat kesulitan juga sebenarnya. Tiap bisnis punya cerita uniknya masing-masing. Dan di bisnis perhiasan DNA seperti Mamari, tantangan bisa datang dari hal tak terduga. Kalau yang unik tuh, kita pernah dikirimin tali pusar. Sebenarnya tali pusar tuh harusnya kering, yang dikirim ke kita tuh yang udah kering. Nah tapi ini tali pusar yang basah. Ya mungkin itu nanti kita juga udah masukin di ketentuan sih. Jadi kalau misalnya yang tali pusarnya masih basah itu kan masih baru banget. Jadi kita agak susah buat ngeringinnya. Dan kan sayang kan, sedangkan kita cuma butuh tali pusar tuh sekitar 2 cm aja digunting kayak gitu. Sekarang semua itu jadi pelajaran untuk memperjelas standar dan edukasi ke calon pelanggan. Menjadi pionir emang gak pernah mudah, bos. Saat orang lain masih ragu, mereka sudah melangkah lebih dulu. Dari edukasi pasar sampai menjawab ragu para ibu. Jadi awalnya itu memang menjelaskannya susah, karena ini kan sesuatu yang unik dan aneh sebenarnya ya. Dan banyak kan juga yang ngerasa, ih kenapa sih kok tali pusar kan harusnya langsung dibuang. Dan ada yang ngerasa itu kan kayak di agama tabu ya, atau gimana gitu kan. Jadi kita tuh perkenalan awalnya, edukasinya, kayak gitu itu yang agak susah sih. Tapi makin sekarang ini tuh udah jadi tren malahan. Jadi tren ibu-ibu se-Indonesia sih buat menyusui, kayak gitu-gitu, oh perginya ke Mamari gitu. Jadi untuk tanda, ini loh tanda gue tuh menyusui. Walau penuh tantangan, Mamari terus memberikan pelayanan yang gak kaleng-kaleng nih, bos. Pertama, servis kita tuh oke banget, dan kita tuh cepet banget, semuanya kita by system kayak gitu. Terus edukasi kita tetap jalan, komunitas kita tetap jalan, terus kolaborasi sama brand, sama kita udah ngadain bazar terus. Nah untungnya kita udah dilirik sama influencer, sama artis juga, jadi itu bener-bener ningkatin awareness sama trust-nya sih. Selamat datang di perhiasannya Mamari. Teknik pemasaran yang tepat, mengandalkan media online dan kolaborasi dengan influencer memang jadi andalan, bos. Kita juga collab sama brand lain, terus kita juga masuk ke rumah sakit, kita juga kerjasama sama rumah sakit. Bahkan, kerjasama dengan rumah sakit bersalin dilakukan buat menjangkau pasar potensial. Bundling produk dengan paket melahirkan jadi strategi bisnis yang tepat nih, bos. Nah bos, perhiasan itu bukan cuma dinilai dari harganya aja, tapi ada makna yang lebih mendalam dari itu, yaitu cerita perjuangan kita bersama sang buah hati. Karena Mamari menyimpan memori. Yang penting, cuan bos! SD sampai SMP saya membantu orang tua jadi kuli bangunan, asisten kuli bangunan. SMA saya jadi tukang parkir sekaligus tukang ojek. Kuliah nekat banget, nggak dapat jatah dari orang tua. Saya tidur di masjid, tapi saya sambilan kerja jadi tukang koran, jadi tukang cuci motor. Hampir semuanya saya lakuin lah, banyak hal.